Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sholat Idul Fitri tahun 2025 batal digelar di Masjid IKN. Padahal Jokowi pada waktu itu ngebut sekali mau pindah begitu kan ya, mau pindah, akhirnya begitu. Apa yang terjadi? Ya hanya pindah sensasi foto cekrek-cekrek sudah. Ternyata ya dari pemberitaan dari Kompas ya mengatakan bahwa progres pembangunan itu masih 54%. Makanya ya masjid ya yang dirancang begitu mewah begitu kan, yang begitu bagus, tapi pada ujung-ujungnya sholat Idul Fitri tahun 2025 ini batal digelar. Gagal dong. Seorang Presiden Prabowo dan Gibran ya mau sholat di IKN. Ini gimana begitu kan? Ya wajar karena kita lihat ya dengan anggaran yang pas-pasan, karena banyak yang kemudian dipotong sana sini, pada akhirnya mungkin 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi akan bisa begitu kan ya untuk sholat Idul Fitri kalau bisa. Jadi artinya karena ini menjadi tantangan besar di era Prabowo, setidaknya kalau IKN sudah 85%, masjid itu sebenarnya sudah selesai. Ya, bandara sudah selesai, malah kebanjiran. Ngeri kan pada akhirnya, ngeri kan? Jadi nasib IKN, pemberitaan IKN ya sekarang semakin tidak lagi begitu. Kalau dulu sejak Jokowi yang memimpin, ya IKN tetap dibicarakan IKN. Tapi pada ujung-ujungnya ini proyek masjid negara belum rampung, sholat Id ya, Idul Fitri ya di IKN tahun ini batal. Ya mau sholat gimana kalau sudah seperti ini ya? Di sekeliling di sekeliling masjid saja sudah dipenuhi dengan pohonan-pohonan yang berwarna hijau sudah. Ya batal. Kayaknya investor yang bidang ada nggak ya? Absurd. Ya saya kira ya sampai hari ini begitu investornya saja ya masih kesusahan kok begitu kan ya untuk berinvestasi di IKN, karena sudah tahu IKN ini tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Ya kalau hanya mendapati duduk di sana begitu kan ya, karena kita yang diacuan oleh investor itu adalah negara-negara lain. Bagaimana memindahkan ibu kota sana sini begitu kan. Akhirnya banyak yang gagal. Jadi saya kira investor asing itu lebih banyak investor sekarang ini berinvestasi di Jakarta. Ya mungkin 30 tahun lagi mungkin bisa. Ya sampai kapan 30 tahun bos? Ya sampai kapan? Kan itu logikanya. Jadi sholat Id sekarang digelar batal di IKN ya. Alhamdulillah batal. Sebab kalau dilaksanakan berapa jumlah orang yang harus didatangkan? Pakai duit siapa? Uang rakyat lagi. Benar juga logika netizen begitu kan ya. Ya mungkin ya para pekerja di situ mungkin ya, masa iya tidak mudik dong. Ya kalau tidak mudik semua, masa menteri-menterinya saja banyak yang mudik kok sekarang begitu kan. Jadi saya kira apalagi begitu ASN-nya katanya kabarnya sudah mau pindah di situ, tapi pada ujungnya kan zamannya mudik begitu kan. Jadi siapa yang mau menempatin di situ lagi? Benar juga ya. Juga ya negara ini gimana ya, banyak bangun proyek tujuannya untuk mangkrak agar anggaran masuk kantong pribadi ya. Kita lihat saja begitu kan pasti ada audit BPK dan sebagainya ya. Bangun tidak atau bisa dibatalkan sholat Id karena ya sholat Id ya paling banyak dikerjakan di lapangan. Ya terserah mau dikerjakan di masjid, di lapangan, terserah begitu kan ya. Yang terpenting itu adalah sholat Idnya. Jangan lalu kemudian ribut sana sini pada ujungnya tidak sholat Idul Fitri. Tapi ya saya mengkritisi ya soal bagaimana pembangunan di IKN ini. Kalau mau lanjut sebenarnya negara kita begitu kan ya sebagai keberlanjutan ya, kenapa tidak dituntaskan satu persatu saja begitu? Biar Prabowo pindah di situ, biar Gibran pindah di situ, menteri-menterinya pindah di situ begitu kan ya, daripada di demo terus di Jakarta. Kan itu logikanya. Jadi saya kira jangan-jangan
sudah mulai ada tanda-tanda begitu kan ya, bisa saja mangkrak krak 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 ya, bukan mangkrak istilahnya begitu kan ya, bisa dikatakan ya belum sempurna. Dulu Jokowi begitu kritikannya luar biasa dan pendukung-pendukung mereka terhadap ya apa yang dilakukan oleh Pak SBY pada waktu itu hambalang. Karena dianggap mangkrak yang sangat begitu luar biasa ya, mengeluarkan modal hampir 2 triliun lebih begitu kan. Ya pada akhirnya mangkrak, ya mereka mengkritik habis-habisan soal itu. Mungkin ini bagian dari karma mereka. Jadi saya kira dengan adanya pembatalan seperti ini sangat disayangkan sebenarnya. Karena apa? Karena ini pembangunan di IKN ini kabarnya sudah 80%. Setidaknya mulai dari bandara, terus kemudian dari masjid, ya ini sebenarnya sudah selesai. Ya pada ujung-ujungnya sampai hari ini belum selesai juga begitu. Mending nggak usah dibangun dulu karena penduduknya nggak ada. Gunakan uang untuk pembangunan yang ada penduduknya di Kalimantan. Bisa saja. Ini kan program Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan, bukan membangun kota, bukan membangun negara baru, IKN begitu kan, ibu kota baru, tapi setidaknya dengan anggaran ratusan triliun, setidaknya kalau dialokasikan ke orang-orang Kalimantan atau penduduk Kalimantan, mulai bagaimana rumah sakit, pendidikan, kesejahteraan, itu kan lebih, saya kira lebih potensi begitu kan. Ya ketika Anies Baswedan ingin membangun jalur kereta api begitu kan ya, justru ini kan sebagai solusi alternatif di mana orang-orang bisa mengakses perekonomiannya dibandingkan dengan membangun ibu kota begitu kan. Jadi masuk akal sih sebenarnya Anies Baswedan untuk membangun kereta di situ begitu kan ya, daripada membangun ibu kota begitu kan, yang menempati di situ adalah orang-orang ASN, orang-orang yang sudah gajinya tinggi, para menteri-menteri di situ. Buat apa? Kan itu logikanya. Kan pada akhirnya orang akan melihat begitu kan ya. Coba ini kita baca komentar-komentar dari netizen ya, ini salah satunya nih. Selagi tak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka jangan pernah para mantan Presiden Mulyono dan Presiden Prabowo itu menambahkan Indonesia Mas. Itu hanya slogan kosong saja. Karena apa ya? Karena kita melihat dengan apa yang ada di masyarakat. Ini komentar dari netizen loh ya, yang berkata seperti itu begitu. Banyak yang berasumsi. Jadi saya kira mau ganti presiden berapa kali pun, kalau toh pada hakikatnya mulai dari segi ekonomi ya, demokrasi, hanya itu aja tidak akan bisa. Apalagi sekarang ada pengesahan undang-undang TNI yang kemudian diributkan oleh masyarakat ya, tentunya mahasiswa begitu kan, ketidakpuasan di situ. Maka disinilah yang kemudian kontrol terhadap pemerintah ya, salah satunya adalah demo ini, salah satunya adalah menyampaikan aspirasi. Ya masa ya masyarakat sudah punya perwakilan di DPR, masa tidak diperjuangkan ya. Kalau partai sudah sepakat ya kalah begitu kan ya. Sebenarnya saya yakin para DPR itu memperjuangkan hak kita, semuanya diperjuangkan, tapi kan tergantung dari partainya. Kalau partainya mereka masuk pada istana begitu kan ya, ya tidak mungkin mereka akan menolak itu begitu. Ya resiko besar. Resiko besar pada akhirnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya mau bagaimana lagi negara kita? Tergantung dari presidennya. Semuanya tergantung dari presidennya. Maka saya begitu kan melihat dengan proyek-proyek besar yang dilakukan di zaman Jokowi ini begitu, kalau mangkrak ya wassalam, sudah buang-buang anggaran pada akhirnya begitu. Tapi semoga saja berita ini semoga tidak mangkrak begitu kan ya. Kalau ini mangkrak ya mau bagaimana lagi, uang rakyat di situ. Uang rakyat pada akhirnya dikorbankan ya demi kepentingan dan ambisi proyek-proyek mereka. Pada akhirnya ya kita lihat saja kereta cepat ya sekarang ini apakah menguntungkan atau tidak. Bahkan sholat Idul Fitri tahun 2025 batal digelar di Masjid IKN. Ya, otorita IKN mengatakan progres pembangunan baru 54%. Rencana dari pelaksanaan Idul Adha Idul Fitri itu pada 1 Syawal ya 1446 Hijriah atau pada tahun 2025 di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara batal digelar.
Kenapa? Karena progres dari pembangunan itu masih mencapai 54,3%. Nah, apa yang terjadi? Ya penduduknya siapa? Siapa yang harus? Ya para tukang-tukang di situ kan banyak. Jadi artinya apa? Artinya karena pembangunan masjid ini kabarnya masih punya masih punya tanggung jawab begitu kan, di bawah tanggung jawab oleh BPPW atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Jadi mereka di bawah tanggung jawab itu. Tapi secara tidak langsung begitu kan. Ya siapa yang mau sholat di sana begitu kalau masjidnya ada tapi kalau penduduknya tidak ke situ. Karena sekarang di kampung-kampung itu begitu kan ya. Ya sudah banyak masjid, aksesnya begitu dekat dan sebagainya. Ini akan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian tidak perlu besar, kan itu logikanya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.